Saya pulang, besokannya pagi subuh-subuh saya udah berangkat lagi ke rumah teman saya ini Pak Bambang untuk menguburin jenazahnya. Nah dari pertama datang pun sampai pagi malam itu pun saya belum lihat jenazahnya almarhum nih Bang. Cuman ditutupin pakai kain panjang doang Bang. Karena pagi saya berani, saya buka nih Bang jenazah almarhum. Itu mukanya kurus banget Bang. Kurus maksudnya kayak ada lesung pipinya begini. Nah terus ada satu kanan yang lagi, ada titik hitam yang sama dua, kayak di perutnya temen saya Pak Bambang. Toiletnya itu kan ada kaca gede tuh Bang sama wastafel tuh. Iya kan, ada kayak gitu tuh. Teman saya masukin ke dalam salah satu toilet di situ. Saya nggak tahu itu memang siapa atau gimana. Saya lihat ada bayangan lewat Bang. Serem. Itu yang saya lihat bayangannya juga bukan bayangan full, maksudnya full body gitu Bang. Jadi cuma segini doang. Jadi di bawahnya wastafel itu ada jerigen tuh Bang. Mungkin pembersih atau gimana. Saya ambil lah jerigen itu Bang. Saya mau menghampiri teman saya. Nah saya kaget lagi Bang. Ternyata sosok yang cuma kaki itu doang tuh Bang. Itu ada di toilet di sebelahnya teman saya Bang. Halo teman-teman di rumah, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang ngalami kejadian horor nih ketika dia nemenin temennya yang terkena sihir tanah kuburan dan bahkan sampai merenggut nyawa nih kejadian ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orang yang di sebelah gue, udah ada Bang Asep. Halo Bang. Halo Bang. Halo Bang. Akhirnya datang lagi nih ke sini buat mau nyeritain kejadian ini. Ini kejadian kapan? Kejadian ini terjadi di 2024 Bang. Lah baru kemarin dong. Baru kemarin. Baru tahun kemarin ya. Baru tahun kemarin. Baru kejadian. Dan kejadian ini tuh maksudnya katanya ceritanya nanti bakal panjang nih. Bakal kata Bang Asep bakal panjang banget dari awalnya. Iya. Bang Asep udah bilang ya nanti bakal panjang dan penonton ya semoga keep terus nih karena nanti bakal ada jawabannya nih di akhir ya. Betul Bang. Dan katanya di awal video ini ada mau ngomong sesuatu nih sama yang hubungannya dari cerita ini nanti. Ya saya ini ingin menyampaikan amanat dari teman saya ini Bang. Karena yang mana permasalahannya juga timbul karena masalah perempuan Bang. Nah yang mana perempuannya ini dia itu menghilang setelah almarhum suaminya ini meninggal. Nggak ada kabar sama sekali. Tolonglah kepada Sari untuk pulang temuin Pak Bambang. Tolong jangan lari dari masalah yang sebenarnya itu masalahnya kamu perbuat sendiri gitu. Tolonglah berempati kepada yang terlibat dalam masalah ini, apalagi kasihan saya ngelihat teman saya ini Pak Bambang setiap hari itu selalu menanyakan permasalahan. Tolong saya sampein Sari pulang ke rumah gitu. Tolong diselesaikan permasalahannya. Oke, ini namanya nggak disamarin ya. Dan cerita ini pun sebenarnya pesan dari si Pak Bambang ya. Betul Bang. Buat nyari si Sari kan. Buat nyari si Sari. Orang ini lari. Betul Bang. Oke. Nanti diceritain detailnya gimana Bang ya. Siap. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Asep, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip. Dan buat kalian nih yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Ya Bang Asep, kita mulai ya ceritanya. Siap Bang. Awalnya itu saya kenal
sama teman saya ini kan satu kerjaannya. Oke. Ya, nah di tahun 2019 itu teman saya ini, Pak Bambang ini pensiun. Kedekatan saya itu sama Pak Bambang ini, selain kita satu kantor, dia juga pernah jadi pimpinan saya gitu. Nah akhirnya di 2019 dia pensiun. Nah 2020 itu kan memang saya punya masalah dengan keluarga ya. Maksudnya ekonomi saya terpuruk lah pada saat itu. Nah Pak Bambang ini yang selalu mensupport saya nih. Dari masalah finansial, masalah apapun saya sering curhat lah sama Pak Bambang. Nah sampai saya itu kenal sama keluarganya Pak Bambang ini. Nah anak pertama itu namanya Angga, yang kedua Anggi, yang ketiga itu kalau nggak salah namanya Caca dipanggilnya. Di 2020 akhir itu kan masih pandemi tuh. Nah dia itu nelpon saya. Saya tolong bantu Bapak. Perihal apa Pak? Anak saya mau nikahan. Oh si Angga, iya gitu. Tolong dibantu. Iya Pak. Nah memang pada saat itu nggak terlalu banyak ngundang orang lah Bang, karena kan situasi masih pandemi itu 2020 akhir. Akhirnya saya bantu, maksudnya untuk semua persiapannya dia dah untuk menjelang pernikahan, sampai pernikahannya pun saya hadir di tempat. Nah sampai di mana di 2021 itu Pak Bambang telepon saya. Kamu di mana? Iya Pak, ini saya lagi ada di sini. Ada apaan? Nanti bisa nggak ke rumah sakit? Ada apaan ya Pak? Saya bilang gitu sama Pak Bambang. Cucu saya lahiran. Nah, saya berpikirnya begini Bang. Seingat saya tuh baru 5 bulan setelah pernikahan. Kok udah punya anak? Nah akhirnya karena saya nggak pikir babi bu segala macem, saya datanglah ke rumah sakit. Ya udahlah, saya bantuin gitu kan prosesi, maksudnya bantuin beli perlengkapan, bundar mandir ke rumah, ngambil baju atau segala macem. Nah, akhirnya saya nyeletuk sama Pak Bambang, Pak, perasaan si Angga nikah itu baru kemarin 5 bulan, kok ini udah punya anak? Nanti Bapak ceritain. Oh iya Pak, udah nih. Akhirnya di situ pas 3 hari berselang dari rumah sakit kan pulang nih ke rumah. Pulang ke rumah, nah si Angga ini, si anaknya Pak Bambang ini sudah dikasih tempat. Lokasinya adanya di Bojonggede. Nah, Pak Bambang ini rumahnya di Depok. Sampai di mana dia cerita nih Pak Bambang sama saya. Iya saya, emang kamu belum tahu itu istrinya anak saya? Iya kenapa Pak? Jadi pada saat menikah itu yang istrinya ini udah hamil duluan. Nah saya nyeletuk. Oh mungkin apa sih namanya NBA lah, pada saat itu saya bilang NBA apa kecelakaan. Emang kecelakaan Pak? Bukan, karena ini bukan darah dagingnya anak saya. Oh gitu. Ya jadi maksudnya gimana ya Pak? Saya tanya lagi. Iya jadi dia tuh hamil sama orang, nah anak saya ini yang tanggung jawab. Tuh Bang, nah akhirnya saya tanya lagi, lah kok mau kok Pak si Angga? Ya karena mungkin udah cinta atau suka atau sayang sama si perempuan ini. Itu nama aslinya Sari. Sari nih, ini Sari. Nama asli nih? Nama asli Bang. Bukan samaran ya? Nama asli itu. Nah akhirnya ya karena saya udah nggak ikut campur lah urusan mereka gitu. Yang penting mereka bahagia. Nah di 2022 akhir saya sering nih komunikasi sama si Angga. Sering curhat lah permasalahan rumah tangga seperti apa. Terus pengen tukar pikiran lah nih, karena Angga juga tahu kalau saya ini udah pisah dari istri saya gitu kan, sendirilah hidupnya. Nah akhirnya karena dia manggil saya ini Om gitu kan, Om mainlah ke rumah, ada siapa di sana? Ada istri Om sama anak. Ya udah kalau memang ada nanti Om kesana main. Nah, main nih Bang, saya ceritanya ke rumah si Angga. Pada saat itu abis maghrib saya main. Nah si Angga ini cerita, Bang kenapa? Kayaknya istri gue udah mulai berubah Bang. Maksudnya berubah gimana ya? Sikapnya dia udah mulai cuek, kayaknya udah nggak perhatian lah atau nggak inilah sama suaminya gitu. Ya wajar mungkin istri lu jenuh atau gimana. Enggak Bang, kayaknya dia komunikasi lagi. Maksudnya gimana ya komunikasi sama cowok? Iya kalau sama cowok ya pasti Bang, ini komunikasi sama mantannya Bang, si anak ini. Abang udah tahu belum? Udah, gue udah dikasih tahu sama bapak, sama papahnya dia nih. Akhirnya ya udah Bang,
cara jalan solusinya gimana? Ya udah saya kasih support nih si Angga ini, saya kasih support segala macam. Nah, di 2023 pas mau tahun baru tuh kalau nggak salah, dia nelpon saya si Angga, "Bang, main ke rumah Bang." Saya main nih ke rumahnya. Di rumah kok sepi, biasanya ada anak kecil lah, anaknya si Angga ini usianya kalau nggak salah hampir 3 tahun lah, mau 3 tahun gitu. Saya main ke rumahnya, kok anak lu nggak ada, bini lu nggak ada. Dia mukanya lemes Bang, lemes banget. "Lu ngapa sih?" "Bini gua kabur Bang." "Kabur?" "Iya." "Kabur gimana maksudnya? Kabur ke rumah orang tuanya maksudnya atau cekcok atau gimana?" "Enggak Bang, gua nggak berantem." Nah sampai akhirnya saya ini mensupport dia lah. Nah tapi dengan catatan katanya si Angga ini jangan ngomong ke papa, ke bapaknya ini, ke teman saya ini. Tolong jangan kasih tahu kalau si Sari ini kabur dari rumah. Oke. Nah akhirnya ya saya ngumpetin lah nih. Ya cuman mungkin namanya bangke ya Bang, maksudnya rahasia kecium juga nih sama bapaknya. Sampai saya ditegur sama bapaknya. "Sep, itu kamu udah tahu belum kalau si Sari kabur dari rumah?" "Tahu Pak." "Kok kamu nggak ngomong sama saya?" kata bapaknya gitu. "Ya saya mau gimana Pak, itu kan urusan rumah tangga mereka, bukan urusan saya." "Ya udah kamu cari tahu di mana dia adanya, maksudnya kemana perginya gitu Bang." Nah akhirnya saya kasih solusi lah sama Pak Bambang ini, "Mungkin cari aja Pak rumah orang tuanya." Nah ternyata si Sari ini orang tuanya sudah meninggal dunia Bang, dua-duanya. Oke. Jadi dia tuh pada saat nikah itu yang datang budenya sama pakdenya, orang Cirebon. Jadi saya cari. Nah ternyata si Sari ini adanya di Pati, Jawa Tengah Bang. Dia jauh dong. Nah kenapa saya tahu dari situ? Karena pada saat itu saya ketemu salah satu temannya si Sari nih, teman kerjanya. Dia sempat komunikasi melalui media sosial bahwa dia ada di Pati, Jawa Tengah. Nah sebelum ke Pati itu saya menghadiri dulu rumah pakdenya yang ada di Cirebon. Nah pada saat itu dalam perjalanan saya 4 orang ya. Saya, supir, karena kan dia punya supir nih, Pak Bambang ini. Supir, Pak Bambang sama si Angga ini berempat. Nah menujulah saya ke Cirebon, ke rumah pakdenya. Saya tanya ke Cirebon, udah segala macem. Nanya juga yang di Pati. Nah ternyata bener memang yang di Pati itu mantannya dia Bang. Oke, balikan berarti. Nah sampai akhirnya kita berangkat juga nih sama pakdenya ke Pati, Jawa Tengah. Nah sesampainya di sana, menurut informasi dari pakdenya, kita itu kalau namu ke rumah orang Bang, nggak bisa kucuk-kucuk langsung ketok-ketok pintu Bang. Kita harus melalui kepala desa. Kita harus minta izin dulu ke kepala desa, baru kita langsung menemui rumah yang dituju ini. Nah akhirnya dengan saya sama Pak Bambang ini sama Pak adenya si Sari ini ke rumahnya kepala desa. Nah di sini Bang yang saya kaget. Kita udah datang ke rumah kepala desa, kita utarakan maksud dan tujuan. Bahkan kita bawa fotonya si Sari. Nah kepala desa itu kaget Bang melihat fotonya si Sari. Kepala desa itu yang saya dengar bilangnya begini, "Lah ini bener wanita ini ada di sini, tapi dia udah punya suami. Gimana kagak stres Bang? Sedangkan suaminya itu ada di sebelah saya." Otomatis dengan nyeletupnya si Angga bilang begini, "Sama anak kecil kan cewek?" "Iya Pak betul." Nah karena di situ banyak perdebatan lah. Nah si Angga ini ngeluarin nih dokumen-dokumen kayak surat nikah, foto pernikahan, akte, apa maksudnya kartu keluarga, identitas, legalitasnya lah. Kalau si Sari ini bener-bener istri sahnya. Disitulah kaget kepala desanya Bang. Nah akhirnya disusunlah rencana sama kepala desa, berangkatlah kita menuju lokasi yang si Sari ini tinggal. Sesampainya di sana, kepala desa dulu yang maju, mengutarakan maksud dan tujuannya. Ini Bang, yang saya bikin kesel. Ternyata yang keluar itu cowok Bang. Dia itu ngaku-ngaku kalau dia itu suami dari si Sari. Si Sarinya ini muncul Bang, keluar dari dalam rumah. Ini yang saya paling gedek Bang. Dia pakaiannya cuman pakai tank top doang, mana celana pendek di situ. Nah setelah dari situ berunding-berunding nih kepala desa, akhirnya saya balik lagi ke rumah kepala desa. Nah kepala desa itu menyarankan begini Bang, ya udah ini kan saya sudah dapat buktinya nih kalau jelas-jelas kamu
suami sahnya si Angga ini, gimana kalau kamu cari hotel, nanti si Sari ini bapak ajak, nanti saya anterin ke hotel. Maksudnya daripada nanti diambil malah bentrok loh bang, maksudnya ada perselisihan segala macem. Tapi itu pas si Sarinya keluar nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa bang. Lah, akhirnya ya udah kita, karena menurut arahan dari kepala desa, nanti aja nih kepala desa yang nyebut. Nah, akhirnya kita nginep di salah satu hotel yang ada di sana. Besokan pagi jam 10 kepala desa itu nelpon, ini Sari mau saya jemput, ada nggak di hotel? Ada. Begitu sampai jam 10 lewat kalau nggak salah bang, si kepala desa datang sama si Sari sama anaknya bang. oh iya beneran tuh? Beneran dianterin. Nah pada saat itu ya udahlah, kita ngasih ucapan terima kasih nih ke kepala desa. Entah saya juga nggak tahu berapa nominalnya itu buat kepala desanya kan. Pada saat itu jam 11. Nah bapaknya bilang gini, papahnya, nanti aja kita pulangnya habis johor. Cuman karena mungkin si Angga ini ngebet, udah pulang sekarang gitu kan. Ya udahlah kita pulang tuh hari itu juga, begitu nyampe pulang. Nah sampailah ada itu di tol Kudus. Maksudnya di tempat ziarah yang ada di Kudus tuh bang. Tahu nggak abang tempat ziarah yang di Kudus tuh? Pernah dengar? Ya, nah karena kan memang bapaknya si Angga ini kan bisa dibilang agamanya kuat. Nah, malam mampir dulu tuh kita di tempat ziarah, apa sih namanya ya? Saya lupa nama ininya, Sunan apa gitu kalau nggak salah. Di situ, nah si Angga ini kesurupan bang. Kesurupan, teriak-teriak, nggak jelas, ngigo, bahkan di situ kan ada banyak warung nih bang, ada banyak bis-bis juga tuh yang pada ziarah. Itu rame bang, ngumpulin. Ada apaan? Nah, akhirnya disadarin sama salah satu, nggak tahu siapa di situ, bapak-bapak, didoain sembuh nih bang. Nah sampai di situ, habis ziarah kita pulang lagi ke Cirebon. Nah karena saya tuh di mobil tuh hawanya ngap aja bang. Dan salah satu ada nih salah satu peristiwa yang mana pada saat kita dari ziarah tuh, supirnya bilang begini, ngomongnya sama bosnya gitu kan, Pak, kenapa? Itu yang di belakang ada wajah nenek-nenek, siapa ya Pak? Waduh. Entah mau ngasih tahu pada saat di tempat istirahat atau gimana, mungkin nggak ada apa sih, maksudnya bukan nakut-nakutin gitu loh bang. Dia ngomong gitu, siapa ya? Nah cuman kan kita, ya udahlah kita berdoa aja, minta sama Tuhan gimana cara jalan solusinya gitu kan. Sampai di Cirebon, dipulangin budenya, saya pulang nih naik bis. Dia abis dianterin. Nah saya udah nggak tahu lagi tuh kabar beritanya si Angga sama si Sari. Oke. Nah sampai di mana 3 bulan setelah pulang itu bang, si Angga ini telepon saya lagi, ngomong begini, bang, lu ke rumah bang, lu ada apaan lagi sih? Udah lu ke rumah aja. Kenapa bini lu kabur lagi gitu kan? Saya ke rumahnya, kenapa lu kusut banget muka lu? Iya bang, kan bini lu udah balik. Iya, tapi gue udah lama sama bini gue gak mukul-mukul bang. Mukul maksudnya berhubungan bang. Oh iya. Ya, lu selama balik itu lu gak mukul-mukul, cuman sekali bang gue mukul. Tahu nggak kan mukul bang? Mukul gitu. Gini. Berhubungan lah sama istrinya. Ya, udah lama nggak berhubungan. Ya, udah semenjak pertama pulang itu baru sekali katanya mukulnya. Oke. Akhirnya karena saya juga ngelihat mukanya kusut, rambut acak-acakan, untungnya nggak bawa plastik, bawa ke halte. Tapi masih bang. ada si Sarinya di situ? Masih bang, masih. Ya untungnya si Angga ini nggak bawa kantong plastik di halte bang. Kenapa emang? Ya kayak orang gila yang ada, ntar dia udah rambut kusut, muka acak-acakan ya kan. Ya kan ada di rumah, pas dibilang bang udah lama nggak mukul-mukul, ya pukul cepet sekarang. Ya enggak, namanya kan? Perempuan mungkin saya nggak tahu lah bagaimana alasannya, gitu kan. Akhirnya si Angga ini saya ajak nih ke salah satu tempat rumah mode rebahan lah bang, gitu. Kalau dulu sebutannya rumah bordir, kalau sekarang ada tuh tulisannya refleksi rebahan gitu loh bang. Ya, nah saya ajak nih ke situ. Tuh lu pukul tuh, lu mau yang mana gitu kan. Saya kasih yang spek istrinya nih, yang mirip kayak istrinya. Sampai dia nggak mau bang, nggak mau mukul di situ, karena mungkin emang saking cintanya itu bang, si Angga itu sama istrinya. Nggak mau bang. Nah saya kan bingung bang ya, ini diapain ya istrinya. Akhirnya apa bang, jalan satu-satunya, saya beli aja obat perangsang.
Iya, jahatnya tuh saya beli obat perangsang. Nih, lu kasih ke bini lu, ntar nih lu bawain aja nih, lu taburin. Iya bang ya, iya. Lu taburin. Kita pulang nih ke rumahnya, dikasih lah sama istrinya. Udahlah, gue balik ya. Iya. Nah jam 11 malam kalau nggak salah, dia nelpon saya. Bang, iya makasih ya tadi. Kenapa? Gue udah mukul nih. Wah, udah pres bang dalam hati saya. Udah pres nih, udah mukul gitu kan. Iya. Aman gitu. Enak udah. Ya kalau udah mukul mah enak bang gitu kan. 2 minggu berselang itu dia nelpon lagi saya bang. Bilang ke saya begini. Lu ngapa sih lusuh banget nggak mukul-mukul lagi? Bukan gitu bang. Kenapa? Bini gua kabur lagi. Waduh. Kabur lagi bang. Cuman katanya itu bilang kaburnya nggak jauh. Karena dia dikasih, maksudnya diinformasiin lah sama si bininya ini, si Sari. Jangan kesini dulu gitu loh maksudnya. Gue mau nenangin pikiran karena dalam pikiran saya mungkin dia cekcok atau gimana bang. Padahal dalam segi ekonomi si Sari makan aja terpenuhi. Fasilitas handphonenya aja iPhone yang ada kameranya 2 tuh. 3 kali boba 3. Belum. Kalau saya lihat ada 2 tuh. Oh, yang 2 yang biasa berarti. Iya. Motor merek Snoopy gitu kan. Terus fasilitas di rumah lengkap. Orang dia di rumah cuma rebahan doang bang gitu. Ibarat kayak ya udah, ibarat kata mah lu apaan aja ada gitu. Iya. Tinggal ngangkang kaki gitu ya. Iya, tinggal rebahan aja, ngapa jadi ribet gitu loh. Tinggal rebahan udah sama pukul-pukulan udah. Nah gitu iya kan. main pukul-pukulan dah gitu. Iya, cuman yang namanya rumah tangga kita kan nggak tahu bang. Nggak cuman itu doang gitu kan. Dia cerita, udah nih bang, selang dari situ bapaknya jatuh sakit bang. Oke. Pak Bambang ini nelpon saya, Sep, papa lagi di rumah sakit. Tolong kamu ke rumah, minta sama Anggi ini. Lah emang bapak sakit apaan? Saya tanya gitu kan. Ya udah nanti ke rumah sakit dulu aja. Berangkatlah saya ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit, nah ternyata saya dapat info bahwa teman saya ini, Pak Bambang ini BAB darah bang. BAB darah, ya mungkin ambeien atau gimana. Sampai di mana akhirnya dites di rumah sakit yang lebih besar lagi, dibawa, dan itu hasilnya nihil bang. Selang dari situ berobat, bahkan kita sampai ke hasil lab. Mungkin labnya yang tahu lab internasional, maksudnya yang udah tipe internasional dah. Tes lah dari situ, dari hasil labnya itu nggak ada penyakitnya apa-apa bang. Nggak ada penyakitnya. Nah, sampai ada satu kejadian, saya ini nganterin Pak Bambang ini pergi ke daerah Cilandak. Ke Cilandak, nah sorenya itu kita pulang bang. Sep, kita pulang, iya. Nah, pada saat itu sore jam 5. Nah, saya nyampe, abang tahu kan daerah Cilandak situ kan macet banget bang. Teman saya ini jam 5:30 ini kebelet perutnya mules bang. Nah, berhentilah saya di pom bensin yang di Cilandak. Mungkin abang tahu ya, pom bensin yang Cilandak tuh, yang KKO, ya, yang tahu. Sebelah kiri tuh. Iya, sebelum itu kan, sebelum mallnya. Iya. Nah, saya berhentilah di situ bang. Mungkin posisi toiletnya kan di pojok sana tuh bang, di bawah tuh. Jadi kita masuk dulu ke bawah, terus toilet. Nah, teman saya turun nih dari motor. Dia duduk, begini bang duduknya. Dia buka helm, saya lihat mukanya pucet bang. Mukanya pucet, di sininya nih kelopak matanya hitam. Sama di jidatnya ini merah. Nah saya tanya, lu kenapa pak? Bapak pusing Sep. Lah tadi ngomongnya katanya sakit perut. Iya. Ya udah sana ke toilet dulu. Ya udah, teman saya jalan nih bang menuju pintu toilet. Begitu mau nyampe pintu toilet, dia teriak-teriak. Sep. Saya hampirin lah teman saya. Dia pengen jatuh bang. Saya apa sih namanya? Tahanlah dengan badan saya begini. Nah di situ ada salah satu pengunjung nyeletuk begini, Pak, ini apa ya hitam-hitam? Jadi kayak motor olinya bleber gitu bang. Iya, rembes. Mungkin nanti saya kirimin fotonya ke abang ya. Bang ini apaan bang? Saya lihat, lah iya ini. Pas saya lihat lagi, saya telusurin, itu dari celananya teman saya bang. Oh. Jadi teman saya itu BAB-nya sampai hitam kayak oli bang. Jadi hitam tuh kayak oli tumpah gitu loh bang. Nah pas saya lihat di celananya udah banyak banget nih bang. Akhirnya saya bawalah masuk ke kamar mandi. Jatuh dia bang.
pingsan. Nah saya panggil dong salah satu petugas SPBU di situ, dibantuin, didudukin. Nah akhirnya karena memang kata pengunjung, Pak bawa rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Nah akhirnya saya mesen Grab ke rumah sakit bang. Nah di situ pada saat bercak yang hitam oli kayak oli itu di tanah gitu bang, di apa sih namanya lantai gitu, kan mau disiram nih sama yang petugasnya. Itu kayak darah bang semua. Gidi. Oli, maksudnya kayak oli hitam disiram tuh kayak darah bang. Udah teman saya nggak sadar, saya bawalah ke rumah sakit bang, yang ada di Jakarta. Saya bawa ke rumah sakit, awalnya saya duluan nih naik motor. Begitu nyampe rumah sakit, saya langsung kasih tahu informasinya. Selang berapa lama, 10 menitan, teman saya datang. Dalam keadaan nggak sadarkan diri di situ. Dibawalah di IGD bang. Nah sampainya di IGD langsung tuh ditanganin sama dokter. Nah dokter juga bilang gini, Pak ini nanti kalau udah sadar tolong dibersihin Pak. Karena maaf ya bang, ini udah kemana-mana bang. Iya kotorannya gitu. Di situ dia udah sadar, udah dikasih obat sama dokter apa disuntik apa segala macam lah saya nggak tahu. Saya pakai kursi roda nih sambil bius di ininya kan. Saya bersihin di kamar mandi. Ini yang saya kaget bang. Kalau di kamar mandi itu kan kamar mandi rumah sakit, sebelum kita masuk ke toiletnya itu kan ada kaca gede tuh bang sama wastafel tuh. Iya kan ada kayak gitu tuh. Teman saya masukin ke dalam salah satu toilet di situ. Saya nggak tahu itu memang siapa atau gimana. Saya lihat ada bayangan lewat bang, sereng. Itu yang saya lihat bayangannya juga bukan bayangan full, maksudnya full body gitu bang. Jadi cuma segini doang bang. Jadi posisi kakinya di sini, atasnya itu udah nggak kelihatan bang. Saya cuma ngeliat sereng. Dan itu pun begitu saya bersihin kan ada penyemprot yang dari toiletnya itu. Iya, saya semprot aja. Memang saya apa ya bisa dibilang karena di situ udah bau amis ya bang ya, bau amis segala macem. Di bawahnya wastafel itu ada jerigen tuh bang, mungkin pembersih atau gimana. Saya ambil lah jerigen itu bang. Saya ambil jerigen itu, saya mau menghampiri teman saya. Nah saya kaget lagi bang, ternyata sosok yang cuman kaki itu doang tuh bang, itu ada di toilet di sebelahnya teman saya bang. Padahal situasi pada saat itu jam 7 malam dan lampu kamar mandi pun nyala. Apa itu bentukannya waktu itu? Jadi bentukannya cuma kaki segini bang, tapi dia tinggi, nembus ke sana bang. Saya lihat. Apa baju apa? Pakai baju apa dia? Nggak pakai baju, jadi kayak kaki aja hitam. Kaki orang gitu. Kaki orang. Kaki manusia gitu. Kayak gorila gitu bang, ada bulu-bulunya. Oh iya. Nah, saya kaget, sampai saya kepleset. Ada pengunjung datang. Pak kenapa pak? Enggak, saya kepleset. Saya alasannya begitu bang. Akhirnya saya bersihin, saya siram-siram semuanya, udah. Saya beli perlengkapan yang disarankan dokter, beli pampers, beli tisu basah, beli celana dalam, beli anduk, segala macem. Nah, saya beli nih, udah. Saya ampirin lagi teman saya. Jam 9 itu teman saya udah dirawat lah, udah dipakai alat-alat segala macem. Bahkan kata dokter, Pak ini nanti saya masukin obat dari belakang ya, tapi Bapak tolong pegangin gitu. Maksudnya disuntik dari belakang bang, karena maaf cairannya itu keluar dulu bang. Ngetes terus ya? Ya keluar gitu kayak orang Batman. Iya. Gitu. Sorry. Orang Batman tuh apa? Berak mencret. Jadi kayak orang Batman gitu bang. Bayangin kayak gitu apa sih bang? Jadi tiba-tiba just aja keluar. Mungkin dokter ini satu-satunya jalan ya disuntik obat dari belakang nih. Buat ngilangin Batman itu? Iya, buat ngilangin. Ya itu tadi, Batman itu. Akhirnya disuntikin. Jam 9 malam itu, setengah 10 bang. Setengah 10 malam, ada pasien baru nih bang. Jugu-jugu. Karena kita masih di UGD, di tempat rame-rame nih. Langsung dibawa sama security. Di depan, persis di depan saya. Jadi nih, tempat tidur teman saya nih, tuh di situnya tuh bang. Oh ya, sampingnya? Iya, di depannya persis. Nah, ada lampu tuh, lampu gede. Diguntingin palanya aja, mungkin mau dijahit apa dibersihin gitu loh bang, saya nggak tahu, saya sampai ngilung-ngilung liatnya. Udah, nah tiba-tiba dia refleks bang, nunjuk ke arah teman saya, begini bang, nunjuk. Sekarang dia nunjuk, dia tahu dari mana. Kalau memang nunjuk kan dia nunjuk begini bang. Kenapa dia nunjuknya ke sana, ke teman saya? Kan dia bisa, palanya kan ke sana madupnya, bukan ke teman saya gitu. Tapi dia nunjuknya ke arah teman saya ini. Nah saya nggak
refleks nggak, macem-macem lah pikirannya. Ada lagi jam 1:30 malam itu ada ibu-ibu mau lahiran juga bang, masuk juga sama. Ini masih di GD kan? Masih di GD 1:30 malam sama ibu-ibu lahiran nih, didudukin juga di situ, terus ditanya-tanya dan nggak sadarkan diri. Dan itu pun ibu-ibu nunjuk juga ke arah teman saya bang. Oke. Maksudnya nggak ada pikiran saya macam-macam apa dia ngigo segala macam. Udah sampai di situ karena saya juga pengen ngopi ngerokok, saya ngopi lah bang nih ngopi ngerokok di luar. Balik lagi jam 2:30 ke tempat teman saya ini, udah sepi dah, ruangan udah ditutupin hordeng. Di situ bang yang saya kaget. Kan kalau rumah sakit itu kan hordengnya cuma segini doang nih bang. Yang bawahnya udah nggak ketutupan kan, hordengnya cuma segitu. Setengah. Iya. Di lokasi teman saya lagi terbaring itu ada sosok kaki hitam lagi berbulu bang. Di situ? Iya. Saya buka hordeng, kagak ada udah. Oke, sosok kaki ini berarti nongol terus ya? Nongol terus bang, dan itu pun saya belum tahu itu apaan gitu loh. Cewek cowok? Pokoknya berbulu aja. Dia dari sini kan? Dari sini bang. Dari sini nih? Dari sini doang, dan atasnya pun nggak ngeliat. Karena kan saya cuma ngeliatnya dari hordeng ini bawahnya doang bang. Udah nyampe situ jam 4 subuh kita dapet lah kamar bang. Karena teman saya ini bisa dibilang pensiunan PNS bang. Jadi kita ini dapet yang kelas 1 lah. Ya. Yang 2 bed? Ya, yang 1 bed bang. Karena itu VIP dong? Iya, saya minta yang VIP pada saat itu. Karena memang permintaan dari keluarganya, dari istrinya. Nggak apa-apa bayar juga, yang penting 1 kamar mandi di dalam sama 1 tempat tidur gitu kan. Kita dapet nih ruangan di lantai, kalau nggak salah di lantai 11 kalau nggak salah pada saat itu. Sampailah di sana, kan saya ini kan diantar bang, didorong pakai suster nih di belakang bang. Jam 4 subuh nih. Jadi yang masuk lift itu saya, suster sama teman saya Pak Bambang ini. Pak Bambang lagi di kursi roda. Nah, di lantai 5 itu ada lift kebuka. Ting gitu. Pas dicek sama saya nih sama yang suster yang laki, itu nggak ada bang. Padahal itu posisi jam 3:30. Pas mau lantai 7 kalau nggak salah, bunyi lagi. Ting. Ternyata ada nih salah satu perawat. Dia bawa kotak alat hitam kayak gini nih bang. Yeah. Nah, dia itu nggak jadi masuk. Bahkan sampai ditawarin sama perawatnya yang dorong teman saya ini. Ayo masuk, masih muat. Ntar aja gitu kan. Tutup lagi. Udah nyampe di situ nih bang, di kamar. Kan udah rapi lah semuanya. Saya nyalain lampu, sampai TV pun saya nyalain. Teman saya udah segala macam. Nah ceritanya teman saya ini mau ke kamar mandi. Nyampe kamar mandi, ya saya masih ngeliatin aja lah karena kan memang dia bisa lah ke kamar mandi. Begitu nyampe kamar mandi bang, itu keluar lagi bang, buah aja. Tapi itu mohon maaf ya, ada baunya atau tidak? Bau amis. Bau amis ya? Bau amis. Tapi bukan kayak bau kotoran? Bukan. Kok beda ya? Makanya nanti abang saya kasih fotonya dah. Maksudnya harusnya kan itu bau kotoran kan? Iya. Bau feses kan? Betul. Tapi bukan bau feses. Bau ya? amis bang. Sampai diteriak, Sep, Bapak keluar lagi. Dan itu pun ya kalau di ruangan kamar cuma 1 ruangan gitu kan dingin bang, AC-nya. Udah gitu kan AC sentral. Yang kalau kita keluar baru AC-nya mati kan. Sentral gitu kan. Kok ini hawanya anyep banget. Saya bersihin lah tuh semuanya, saya rapin, saya pakein pampers. Begitu saya pakein pampers nih bang begini. Terak. Kan kalau pakai pampers laki kan dari sini dulu baru dikaitin di sini bang. Di perutnya tuh. Begitu saya mau ngaitin di perutnya, itu ada bintik hitam di perutnya teman saya bang, 2 biji. Bintik hitam? Bintik hitam. Dan itu pun saya nanya, Pak ini ada tai lalatnya? Apaan sih Sep tai lalat? Saya bersihin, saya pikir kotoran yang hitam nempel atau gimana gitu bang, bekas takutnya bercak. Saya sampai kutil-kutil pakai kuku, nggak hilang-hilang. Saya nyampe di tempat tidur, saya ke kamar mandi lagi nih bersihin kotoran yang darahnya itu yang hitam. Selang dari situ saya buka pintu, maksudnya saya mau ganti celana lah karena kan udah celana saya udah dari tadi nih saya ganti celana, pakai celana saya udah bawa. Yang saya kaget lagi ternyata yang kakinya yang sebelahnya itu bang udah ada di sebelahnya teman saya ini bang, kakinya hilang. Bahkan di situ teman saya sudah sampai, maksudnya
istirahat lah pada saat itu jam subuh. Istirahat, dia juga mau sholat atau gimana, saya turun ke bawah. Nah saya ketemulah sama security-nya. Saya temu sama security-nya di situ, saya ngobrol, dan itu pun di luar ya, di luar rumah sakit. Saya ngobrolnya di warung kopi. Bang, ya abang yang tadi bawa pasien yang BAB darah ya? Iya. Itu temennya abang diikutin sama orang tinggi hitam gede. Nah mati saya, kok sama yang saya lihat. Itu siapa bisa ngelihat ya? Ya pokoknya intinya itu satpam itu ngomongnya begitu. Nah saya berpikirnya, ya udahlah saya nggak berpikir macem-macem. Sampai di mana dari situ selang 4 hari kan mau pulang tuh bang. Semua diperiksa bang, bahkan di endoskopi dari mana nih? Dari mulut nih, itu nggak ada hasilnya. Maksudnya nggak ada penyakitnya, nggak ada iritasi, terus nggak ada usus buntu, nggak ada BAB darah ambeien, nggak ada. Oh dia sampai endoskopi gitu? Endoskopi, makanya kan yang ditakutin kan gitu bang. Itu nggak ada semuanya nih. Di 4 hari kita mau pulang dari rumah sakit, saya pulang nih bang. Saya tanya ke istrinya, Bu, Bapak udah pulang? Iya. Nah mungkin diadakan pengajian. Nah salah satu teman paguyuban itu bilang, ini Bapak diusilin sama orang. Dikerjain ya? Dikerjain. Nah cuman kita berpikirnya nggak konotasi macam-macam bang. Selang 2 hari teman saya pulang dari rumah sakit, saya udah nggak dapat kabar lagi mengenai teman saya Pak Bambang. Saya ditelepon lagi sama Pak Bambang. Sep, kenapa? Kenapa lagi Pak? Bapak sakit apa gimana? Itu langsung lemas, yang ngangkat ibunya, istrinya ini. Sep, kamu ke rumah sekarang. Bapak kemana Bu? Udah nanti kamu ke rumah sekarang. Saya di rumah nih bang, ke rumahnya. Itu rumah rame bang. Di rumahnya dia rame, kayak orang berdatangan gitu loh bang, tamu. Saya tanya kan, Bu ini ada apa Bu? Kenapa? Saya duduk, saya tanya sama istrinya Pak Bambang. Dalam keadaan matanya dia tuh udah kayak merah gitu loh bang, kayak nangis gitu. Angga meninggal Sep. Angga? Si Angga, anaknya Pak Bambang, suaminya si Sari. Selang dari Pak Bambang itu pulang 2 hari. Saya tanya lagi, yang bener Bu? Iya. Emang kenapa si Angga? Kata dokter, katanya jantung. Coba kamu ke rumah sakit. Nah karena saya berpikir, ini saya harus kemana nih? Saya ngikutin arahan mana nih? Nah akhirnya di situ saya dapat informasi di rumah sakit. Kata pihak rumah sakit, ditelepon kan ke keluarganya nih, ke Pak Bambang. Pak ini mau dibawa kemana? Akhirnya itu jenazahnya si Angga dibawa ke rumah duka bapaknya yang ada di Depok bang. Sesampainya di rumah duka, ini yang saya kesel bang. Kan gini bang, yang meninggal itu kan si Angga. Si Angga itu kan punya istri namanya Sari. Saya berpikirnya si Sari ini udah ada di ambulan bang. Yang keluar itu cuman Angganya almarhum doang bang. Istrinya kagak ada. Bahkan saya nanya sama supir ambulannya, Pak, ini tadi yang bawa siapa? Yang bawa ke rumah sakit. Yang bawa ke rumah sakit ini tetangganya. Saya bacalah surat dari rumah sakit dan saya kasih ke keluarganya. Diturunin dari mobil jenazah ke rumahnya Pak Bambang di depan teras itu tepatnya jam 12 siang bang. Mau ajan kalau nggak salah itu juga. Saya disuruh Pak Bambang begini, Sep, coba kamu pulang ke Bojong, si Sari jemput, gitu kan. Nah saya berpikir gini, si Sari ini kan udah nggak pulang bang, selama 3 hari kemarin, gitu kan bang ya. Saya mau cerita, nggak enak ke temen. Saya nggak cerita, saya udah tahu kalau si Sari percuma nggak ada. Mau nggak mau kan saya langsung ke sana, ke Bojonggede. Saya berangkatlah ke Bojonggede bang. Saya buka nih, saya ketok-ketok pintu segala macam, dan saya diinformasiin, didatengin lah sama salah satu warga. Sep, ini ininya siapanya Angga ya, saya temennya gitu-gitu. Udah nih bang, saya langsung, Bu saya izin ya ke rumahnya si almarhum, mau ngeliat si Sari. Perasaan tadi pulang dah katanya. Si Sarinya itu kelihatan pulang bang sama tetangganya. Bener saya ketok, ada, iya bentar. Loh, dibukain bang sama si Sari. Ini yang saya gedek bang, kagak ada rasa sedih-sedihnya banget. Kayak orang tenang aja gitu.
udah nyampe di situ nih bang. Ayo, mau dijemput apa bagaimana? Iya bang, nanti aja. Nanti aja. Iya, saya nanti aja nyusul. Enggak, ini naik mobil aja sama saya. Karena ini disuruh bapak. Enggak, nanti aja bang, saya mau beres-beres dulu. Saya juga belum mandi. Anjir. Saya telepon lah Pak Bambang. Yang ngangkat anaknya yang perempuan. Ya udah bang, terserah tuh perempuan mau gimana. Ya mungkin adiknya ini sewot tuh bang. Selagu-lagunya dia dah. Dia mau nyublek gitu nih sama adiknya si almarhum. Udah segala macam. Saya pulang nih. Saya tinggal tuh si Sarinya. Jam 5 sore datang sama anaknya. Kagak ada raut nangis, kagak ada raut sedih, kagak ada raut ya gimana gitu loh bang. Malah kelihatannya dandan hebring gitu loh bang. Gimana sih kalau dandan hebring? Dan saya kayak mau ke mall. Iya, kayak orang tebar pesona gitu bang. Malamnya jam 5 itu karena situasi nggak boleh malam dikuburin, di besokan harinya bang. Nah di situ saya minta izin pulang ke rumah saya yang ada di Lenteng. Saya pulang besokannya pagi subuh saya udah berangkat lagi ke rumah teman saya ini Pak Bambang. Untuk menguburin jenazahnya. Nah dari pertama datang pun sampai pagi malam itu pun saya belum lihat jenazahnya almarhum nih bang. Cuman ditutupin pakai kain panjang doang bang. Karena pagi saya berani, saya buka nih bang jenazah almarhum. Itu mukanya kurus banget bang. Yang tadinya gemuk kayak abang kayak gini. Kurus, maksudnya kayak ada lesung pipinya begini bang. Nah terus ada satu keanehan lagi, ada titik hitam yang sama 2 kayak di perutnya teman saya Pak Bambang. Titik hitam 2 di sini. Sampai saya tanya, Bu, maaf Bu, saya boleh tanya, kenapa? Kalau Bapak punya titik hitam gak sih Bu di perut? Karena kan yang pernah buka bajunya Pak Bambang kan cuma istrinya bang. Iyalah. Nggak ada Sep, nggak ada. Nah, saya lihat lagi, Bu, maaf, coba Ibu lihat. Almarhum ya, Bu. Iya bang, benar ada titiknya 2 di sini bang. Titik hitam bang. Udah nih jam 8 setengah 9-an dimakamin. Saya nggak ikut bang. Nggak ikut. Ini yang saya gedek bang. Saya berpikirnya si Sari ini istrinya nginep bang. Kagak ada di rumahnya bang. Di rumah Pak Bambang kagak ada. Katanya malam itu dia balik ke Bojong. Emang perempuan sialan ini. Habis dimakamin, saya berangkatlah ke Bojong bawa motor. Saya jemput. Maksud dalam hati saya jemput. Ayo ke rumah dulu, ke rumah duka bang. Di hari pertama loh bang. Ini loh suami lu dikuburin di sini nih gitu loh bang. Saya pengen ngasih tahu doang. Begitu saya ketok-ketok dan salah satu ada tetangga juga saya ngabarin, kan dia nanya, udah dimakamin Bang Asep gini-gini basa-basi lah. Udah Bu di sana minta doanya aja. Terus mau selamatan di mana? Di sini atau gimana? Saya belum tahu kalau malam ini di mana. Kemungkinan di rumah Depok. Saya bilang gitu loh. Saya ketok-ketok, saya buka. Assalamualaikum, Sari. Begitu dibukain saya buka pintu, emang pintunya nggak kekunci bang. Itu si Sari lagi joget-joget bang begini. Kecil dangkalan bang, kayak orang tiktokan gitu bang. Siapa yang kagak sewot? Saya sampai, ya Allah, gua kenal perempuan kok begini amat gitu bang. Kok kayak dajal. Iya, mending bang. Setan aja sampai bingung perannya dia apa di situ. Udah kagak bisa ngegodain lagi ya. Dajal sungkem denganmu. Udah, iya bang, udah nyampe di situ nih. Sampai saya bilang gini, cuy, ayo lu, laki lu no, almarhum no, udah dikuburin. Lu mau ke sono gak? Iya bang, ntar. Iya, ya udahlah. Akhirnya saya pulang. Dia nggak tahu dah, saya udah masa bodoh dah tuh mau ketemu perempuan. Tahlilan. Nah, malamnya di hari pertama nggak jadian apa-apa bang. Di hari ketiga nih bang, saya disuruh bapaknya lagi, Sep, ini tolong nanti kamu kasih musola, uang ke musola yang ada di sana. Minta doanya gitu loh. Maksudnya orang tuanya mungkin ini kita kasih pengurus musola, dibacain deh Pak doa gitu. Sekalian jemput si Sari nih bang. Maksudnya suruh nginep lah di sana daripada di situ sendirian loh bang maksudnya. Saya ke musola nih bang. Saya kasih uang donasi dari Pak Bambang ini. Udah selesai dari situ, saya ke rumahnya si Sari sama Pak Ustadz. Ini yang saya kaget bang. Saya teriak-teriak, saya ketok-ketok pintu. Sampai yang buka pintu pun Pak Ustadz. Dibuka pintu, ternyata si Sarinya udah kagak ada bang. Malah nulis surat.
saya pergi aja, lebih baik pergi. Kan kurang ajar nggak tuh? Pergi bang tuh perempuan. Belum nyampe di situ bang, ada salah satu, nggak tahu, abang tahu pedagang sempol nggak? Tahu lah. Ya, pedagang sempol ceritanya datang nih. Bang, ini tadi mesen sempol, katanya begitu. Si Angga mesen sempol buat anaknya. Memang tuh tukang sempol, kata warga sekitar sering keliling di situ lah bang, tukang sempol. Si pemuda yang ada di sini sama Pak Ustadz itu nengok semua bang ke tukang sempol, bilang begini, buat siapa bang? Buat si Angga sama anaknya. Ini tadi dia mesen pas maghrib nemuin saya. Sampai dia bilang sama warga, bang, lu yang bener bang kalau ngomong. Sampai digituin sama bahasa logatnya bojong gitu ya. Lu yang bener bang kalau ngomong. Iya, ini ngasih duit ke gua. Sampai duitnya pun saya dikasih tahu bang sama tukang sempol, ini duitnya. Saya kasihlah ke keluarganya Pak Bambang ini. Ternyata menurut informasi dari keluarganya Pak Bambang, dan Pak Bambang juga nanya ke salah satu spiritual, katanya ini disantet bang. Maksudnya di apa sih namanya ya? Diteluh dari tanah kuburan. Ya kena sihir ya. Ya ngomongnya begitu. Nah akhirnya disitulah saya mulai cari-cari informasi bang. Bener nggak nih dari keterangan si spiritual ini bang. Setelah ditanya-tanya segala macem, nah inilah bang. Pada saat kita ini kan saya disuruh sama Pak Bambang ini, saya kalau barang yang di rumahnya si Angga, kalau mau ambil atau mau lu jual. Nah salah satu saudaranya ini pengen ngambil barang di rumahnya si Angga. Itu tepatnya jam 5 sore kita berangkat bawa mobil. Dia pengen ngambil kasur. Dia nyalain lampu, kita nyalain lampu, kita buka pintu. Dia jatuh bang. Jatuh. Kenapa tuh? Saya nggak tahu jatuh kenapa. Lu kenapa? Tadi bang ada orang tinggi hitam gede lari ke kamarnya si Angga. Udahlah saya mikir, ayo udah cepetan keburu maghrib. Begitu udah barang kita ambil di kasur, ini yang saya bikin gedek bang. Saya nemu di balik kasurnya si Angga sama si Sari ini ada celana dalam bang. Lah, ada celana dalam, ada BH, dan ada tanah kuburan, dan ada fotonya si almarhum. Idih. Selang dari situ saya bawa nih celana dalam tersebut ke bapaknya. Ditanya sama yang paham lah, yang paham begituan. Udah nih mendingan dipulangin aja ke Pati. Dipulangin maksudnya dibawa pulang aja ke sono. Nggak usah nggak usah dikubur apa dibakar, disuruh dipulangin katanya bang. Nah saya kan mikirnya ngapain mulangin BH sama kancut ke sana-sana gitu loh bang. Dalam logika saya bang, 3 hari saya udah nggak dapat kabar lagi. Saya ditelepon sama ibunya. Nah ibunya jadi nginep di rumahnya si Angga bang. Nah ibunya ini cerita ke saya, bilang begini, saya coba itu tolong celana dalam dipulangin. Kenapa bu? Semalam saya ketemu si Angga itu kayak orang sedih. Kenapa? Dia ngelihat katanya istrinya dibawa sama orang. Nah akhirnya selang dari situ saya bilang sama Pak Bambang, Pak ini saya bawa aja pulang ke Pati, maksudnya ke rumahnya yang perempuan tersebut gitu loh. Karena saya tahu bang, lokasinya, tempatnya saya tahu. Di hari Sabtu saya dikasih duit buat berangkat ke Pati, Jawa Tengah. Akhirnya saya berangkatlah menuju lagi ke sana. Saya temu Pak Kades yang ada di sana. Saya bilang, Pak ini saya serahin nih celana dalamnya si perempuan brengsek, saya bilang segala macem. Nah saya pulang nih bang ke rumah, udah nggak ada apa-apaan lagi. Nah sampai saya tuh disuruh nginep di rumahnya si almarhum selang kalau nggak salah 14 hari. 14 hari saya nginep di rumahnya almarhum. Nah saya didatengin sama almarhum. Dia bilang begini, Sep tolong kasih tahu ke anak gua, dateng dah. Dia jadi ibaratnya kayak pengen dijenguk sama anaknya bang. Anak yang masih kecil itu? Anak yang masih kecil ini yang cewek. Nah cuman saya belum tahu yang makhluk gede hitam ini yang ganggu maksudnya yang ganggu si Angga ini apa yang dulu si Angga, saya nggak tahu deh bang, karena saya belum ada jawaban sampai sekarang. Bahkan teman saya ini pada saat almarhum si Angga meninggal itu penyakit yang BAB darahnya itu udah nggak ada lagi bang.
Seperti itu bang ceritanya. Ya jadi gitu ya, Sari ya kalau nonton video ini gimana bang? Lu tadi mau ngomong apa bang? Saya gini bang. Yang di opening video mungkin diulang lagi lah lu permintaan lu. Ya saya pengennya tuh kepada Sari nih bang khususnya gitu. Istrinya si Angga ini cobalah untuk pulang gitu loh bang. Temuin dulu makam si Angga ini suaminya gitu loh. Persoalan lu jatuh cinta sama Ultraman atau mungkin lu naro atau mungkin istilahnya diapain nama Ultraman itu urusan lu dah gitu. Itu loh bang. Yang saya gedeknya itu jadi nggak ada rasa penyesalan, bahkan nggak ada rasa kasihan kepada si suaminya ini. Dan bahkan kalau memang si Sari ini nonton video ini, coba diselesain dulu, urus dulu administrasi lu. Administrasi apa? Ya karena kan memang KTP semua itu identitasnya masih di satu sama almarhum gitu loh bang. Karena kan kalau belum ada tanda tangan dari istri nggak bisa bang. Oh iya. Iya harus ada tanda tangan istri dulu. Iya benar. Untuk mengurusi ya segala macam kayak pemakamannya untuk nanti diapain atau gimana gitu loh bang. Karena saya kemarin itu sempat dapat kabar kan pengen di apa sih namanya keramik ya. Makamnya si Angga ini kan sempat pengen di keramik ya karena memang nggak ada persetujuan dari istri atau gimana, agak bingung juga gitu loh bang. Bahkan saya dapat info terakhir dari bapaknya almarhum, dia sering dimimpiin anaknya dulu karena si Angga ini almarhum ini kangen sama anaknya gitu. Coba dah lu pulang dulu, saya bilang gitu. Maksudnya kalau lu benci sama Angga atau lu jatuh cinta sama Ultraman, lu nggak usah ke situ dulu dah. Lu datengin dulu nih anak lu nih yang perempuan, lu temuin nih makam almarhum bapaknya. Mungkin ya kan anaknya belum lihat kan? Iya bang, belum lihat. Belum ketemu, belum ke makam. Belum ke makam gitu. Dan si Angga ini almarhum Angga ini sayang sama anak ya, walaupun sayang bukan banget, anak kandung ya. Walaupun bukan anak kandungnya bang. Ya maksudnya si Sari ini kurang apa nih? Kurang ajar kalau menurut saya bang. Iya. Kurang ajar. Kurang ajar ya? Iya. Fasilitas ada, handphone model iPhone yang kameranya 2, motor dibeliin. Dicari berarti nih Sari nih sekarang? Ya kalau memang nonton video ini, lu pulang dah ke Depok, lu urusin dulu tuh urusan lu sama almarhum. Ya intinya temuin dulu tuh makam. Intinya temuin lah anaknya. Iya. Anaknya temuin ke makam tempat makamnya almarhum itu. Karena si almarhum kangen. Iya, karena ya saya sih dapat info dari keluarganya, dari ibunya gitu. Dimimpiin mulu mereka gitu loh. Iya. Tapi sekarang aman ya Pak Bambang ya? Alhamdulillah sih aman. Kalau untuk penyakit yang kemarin itu udah nggak ada lagi bang. Untuk yang tanda hitam itu, yang markingnya itu, yang hitamnya yang di perut Pak Bambang sama yang di di kepalanya Angga, yang di perutnya Pak Bambang hilang nggak akhirnya? Setelah saya pulangin apa ya celana dalamnya itu udah nggak ada lagi bang. Bahkan ya maaf yang saya bilang Pak Bambang itu sering Batman, pakai pempes lah kalau mau tidur gitu kan. Itu udah nggak lagi gitu. Udah nggak ya? Udah nggak lagi. Udah sembuh berarti. Dan saya tanya ke istrinya, Bu, yang bercak hitam 2 di perutnya Pak Bambang hilang apa? Enggak Bu. Sekarang pindah Mas. Kemana? Ke bawah. Itu mah biji saya bilang. Iya. Oke Bang Asep, berarti fix ya ini tuh sihir berarti ya? Sihir apa? Udah. Betul. Sihir tanah kuburan berarti? Sihir dari tanah kubur. Maksudnya ya itu dia bilangnya gitu karena saya taunya juga dari ahli spiritual yang di sana. Yang kemungkinan besar dikerjakan oleh si pacarnya melalui si Sari. Iya betul. Sari ini yang naruh perantaranya nih kayak celana dalam dan lain-lain tuh Sari. Kan nggak mungkin ada yang masuk ke kamarnya mereka berdua dong. Jadi kemungkinan besar gini bang, menurut ilmu kotak-atik saya nih bang. Ilmu kotak-atik. Ya. Okay. Jadi pada saat si Sari ini mau dijemput sama kepala desa atau mau dibawa ke Jakarta bang, mungkin si Ultraman-nya ini nggak terima. Oke. Jadi dia ini mungkin ngirim mantra atau mungkin apalah
ditaruhlah di celana dalam sama di BH-nya si Sari ini. Nah, makanya pulang dari situ si Angga ini kan cerita sama saya kalau dia nggak mukul-mukul Iya. gitu. Ya pokoknya itu ya Mbak Sari ya, diurus administrasinya dan anaknya kalau bisa dibawa ke kuburan bapaknya. Betul, Bang. Udah kangen nih almarhum. Mungkin gitu, Bang. Datang mulu ke mimpi ya. Iya. Oke, ini udah semua berarti Bang ya diceritain Bang ya. Iya. Terus satu lagi pesan dari bapaknya almarhum ya, Pak Bambang. Jadi gini, kalau memang istilahnya si Sari ini nggak cinta sama, mungkin memang udah jadi takdirnya lah Bang kalau anaknya meninggal gitu loh Bang. Dia berharap sih kalau memang si Sari maksudnya bukan nggak mampu ya, nggak mau ngurusin anaknya yang perempuan, cucunya Pak Bambang ini, Pak Bambang siap Bang menerima gitu, siap ngurusin gitu, bahkan mau dijadikan anak gitu si cucunya ini Bang, yang perempuan, karena memang diurus Bang bener-bener. Ya nggak tahu si Ultraman nggak ngasih kali. Waduh, saya nggak tahu. Bapak kandungnya dia tuh Ultraman. Iya. Ya, jadi gitu ya Bang ya. Udah semua lah diceritain dan pokoknya Sari ditunggu ya, Sari ya. Iya, ditunggu Bang. Kedatangannya di Depok, kalau perlu bawa anaknya, dan kalau memang nggak mau ngurus anaknya yang perempuan, cucunya Pak Bambang ini, Pak Bambang siap ngurusin. Ya, oke. Ini thank you banget Bang ya udah nyeritain ini semua sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Makasih banget. Sama-sama Bang. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Oke, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Bang Asep juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.